Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad warzuqna yawmal qiyamati liqa'ahu fil jannati firdausil a'la amin amin ya rabbal alamin. Warzuqna ru'yatahu qabla al-mamat yaqdatan wa manaman amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga kita masih bisa mendengarkan, menyimak daripada kajian yang tentunya kajian-kajian tersebut adalah membawa kita menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi, amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin al-musyahidin al-mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sekarang sudah mendekati daripada bulan yang agung, kelahiran manusia yang paling agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, yaitu kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentu menjadi kesenangan, kebahagiaan tersendiri bagi kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyambut bulan yang mulia ini, yang mana dengan adanya bulan tersebut tentunya menjadikan kita mengingat Nabi Muhammad SAW adalah setiap saat. Akan tetapi di bulan Rabiul Awal ini adalah momentum yang paling tepat, momentum yang paling bagus, momentum yang paling spesial di dalam kita mengingat daripada sejarah kehidupannya baginda Nabi Muhammad SAW. Mengingat daripada sejarah kehidupannya baginda Nabi Muhammad, tentu dengan banyak hal kita bisa lakukan. Di antaranya, ya sebagaimana yang sering kita lakukan di Indonesia ini adalah dengan membaca maulid. Membaca maulid itu sebetulnya adalah kita membacakan sejarahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ada di dalam kitab maulid itu semuanya hanyalah isinya pujian. Semuanya isinya adalah sejarah daripada kehidupannya baginda Nabi Muhammad. Kita lihat, kita baca Simtud Duror, bagaimana di situ beliau menjelaskan tentang awal kehidupannya baginda Nabi Muhammad, tentang spesialnya, khasaisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan dengan Mahalul Qiyam, bagaimana ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, disambut oleh seluruh alam semesta. Begitu juga di kitab Maulid yang lain, di kitab Barzanji kita lihat, di kitab Ad-Dibai kita lihat, di kitab Diyaul Lami kita lihat, kitab Syarabut Tahur, kitab Maulid Al-Azab, semuanya daripada kitab-kitab Maulid yang ada menjelaskan tentang sejarah kehidupannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sejarah kehidupannya baginda Nabi Muhammad adalah pelajaran bagi kita. Makanya dalam belajar, kalau kita belajar di pondok itu adalah ada nama pelajarannya Sirah Nabawiyah. Kenapa diadakan pelajaran Sirah Nabawiyah? Ya untuk kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah daripada kisah hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan daripada kesempurnaan akhlak. Akhlak sudah sempurna,
Tapi Nabi Muhammad diutus sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sudah sempurna. Akhlak, semua orang tahu tentang akhlak. Ya, orang ketika dia ingin bermuamalah dengan orang yang lain, bahkan orang kafir pun bermuamalah tentunya dengan sopan santun, tentunya dengan adab dan tata krama. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan tata krama tersebut. Makanya kita membaca sirahnya Nabi Muhammad, kita puji baginda Nabi Muhammad, kita dengarkan sejarah hidupnya. Itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita bisa meniru baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, sedikit daripada kutipan dari kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau di sana mengatakan bahwasannya seorang umat atau seorang umat Muhammadiyah, dia memiliki 4 kewajiban atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setidaknya melakukan untuk Nabi Muhammad 4 hal. Yang pertama adalah kita dengan mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litu'azzimuhu wa tuwaqqiruhu, untuk kita mengagungkannya dan menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, daripada kewajiban kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum ilayya yaumal qiyamah manzilatan aktsaruhum alayya salatan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana dalam artinya, dalam maknanya, yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling dekat kepadaku. Mereka yang paling dekat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak baca salawat. Makanya kita disuruh, diperintahkan untuk memperbanyak membaca salawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Kita tahu semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk salat, Allah tidak salat. Allah perintahkan kita untuk puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan kita untuk bayar zakat, Allah tidak bayar zakat. Allah perintahkan kita untuk bersedekah, Allah tidak bersedekah. Allah memerintahkan kita untuk berkurban, Allah juga tidak berkurban. Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah, tapi Allah tidak melakukan ibadah tersebut kecuali salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kita merasa beriman maka bersolawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai baginda Nabi Muhammad adalah bagian daripada iman. Ya, kita diwajibkan, seorang yang beriman, kita diwajibkan untuk mengimani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang di antara kalian, atau tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaik, sampai aku menjadi yang paling dicintainya, bahkan melebihi daripada keluarganya, melebihi daripada ayahnya, melebihi daripada anaknya, dan melebihi daripada dirinya sendiri. Itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang keempat daripada kewajiban kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita ikuti ajarannya beliau, kita ikuti hal-hal yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau memang kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, yang pertama adalah mari kita perbanyak mengingat daripada sejarahnya, kehidupannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut bulan Maulid ini dengan sambutan yang sangat gembira, dengan sambutan yang sangat spesial. Kita keluarkan segala hal yang kita punya untuk menyambut baginda Nabi Muhammad, menyambut bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga daripada kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Muhammadiyah, umatnya baginda Nabi Muhammad. Kita punya kewajiban atas Nabi Muhammad, harus kita jaga. Apa saja kewajiban tersebut? Yang pertama, kita agungkan baginda Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, kita mencintai Nabi Muhammad. Yang keempat, kita mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian majelis kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita.
Allah senantiasa merahmati kita. Allah jadikan kita senantiasa mudah untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mudahkan kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Allah mudahkan lisan kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah mudahkan lisan kita untuk senantiasa membaca sejarahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, baik secara mimpi maupun dalam nyata, ya Allah. Ya Allah, dan jadikanlah kami ketika kami akan wafat, ya Allah, kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibimbing langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti, dan jadikan kami dapat minum air telaga Kausar langsung dari tangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.